Manukia alang nang dari bukit tapakia ayam najina di laman sampai hati orang mambia pamenan diri nandenai sayang. Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Pasaman Barat adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, yaitu pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah rantau Minangkabau, etnis Minangkabau sebagai penduduk asli menganggap dua etnik, yaitu Mandailing dan Jawa, sebagai penduduk pendatang. Sebuah cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat Pasaman Barat, yakni cerita Rajo Santang. Dalam historiografi tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa rantau Pasaman terdiri dari daerah Lubuk Sikaping, Rao, Talu, Opir, dan Air Manis. Keberadaan wilayah Pasaman yang dekat dengan perbatasan ini memunculkan interaksi sosial antar etnik. Maka dari itulah daerah Pasaman Barat memiliki beragam suku bangsa seperti suku Jawa, Minang, Batak, ataupun suku Mandailing. Dengan banyaknya migrasi yang ada di Pasaman Barat, maka terdapat beberapa daerah-daerah kecil di Pasaman Barat tersebut. Salah satunya seperti daerah Jamba yang berisikan masyarakat Jawa, Minang, Batak, ataupun seperti daerah kecil Koja yang berarti Koto Gadang Jaya, yang mana pada daerah tersebut masyarakat yang berasal dari Jawa dan Jogja. Saat kita berbicara kepada tradisi atau kebiasaan masyarakat Pasaman Barat, yaitu dalam tradisi kuliner yang dinamakan dengan Maapam, yang mana dilakukan pada bulan Rajab dalam kalender Hijri. Sebagian masyarakat ada yang menyebutkan bahwa Maapam ini juga disebut dengan serabi. Namun dengan bukti nyatanya, apam dan serabi itu sangat berbeda jauh signifikan. Pada daerah yang selain di Pasaman Barat memiliki bentuk kuliner ini yang sama, tetapi rasa dan cara pembuatannya berbeda. Jadi apa sih yang membedakan apam di Pasaman Barat dengan daerah lain? Mari kita simak bagaimana cara pembuatan ataupun cara pengukuran dalam pembuatan apam di Pasaman Barat yang membedakan dengan daerah lain. Jangan di skip ya. Konsep matematika yang pertama yaitu pengukuran. Pada kuliner ini, kegiatan memasak melibatkan pengukuran bahan dengan cermat. Kita dapat menghubungkan dengan sistem bilangan dan pengukuran yang digunakan dalam matematika kuno, seperti sistem bilangan Babilonia atau Mesir. Dalam pengukuran ini, kita harus mengukur bagaimana bahan-bahan seperti tepung beras yang digunakan untuk membuat apam, kemudian santan ataupun garam dalam pembuatan apam tersebut. Kemudian dalam pengukuran ini, misalnya kita harus tepat dalam menghasilkan cita rasa dan tekstur yang diinginkan dalam mengukur beberapa bahan dalam pembuatan apam ini. Kemudian ada juga konsep perbandingan. Pembuatan apam perbandingan antara tepung beras, santan, ataupun garam yang akan menentukan tekstur dan rasa apam. Perbandingan yang tepat akan menghasilkan apam yang lembut dan tidak terlalu manis. Adonan apam terdiri dari berbagai bahan seperti tepung beras, santan, ataupun garam. Perbandingan antara bahan-bahan inilah
yang menentukan tekstur dan rasa apam, yang membedakan antara rasa apam daerah khas Pasaman Barat ataupun serabi yang ada di daerah lain. Konsep selanjutnya yaitu perhitungan. Jika ingin membuat apam dalam jumlah banyak, diperlukan perhitungan cermat untuk mengalihkan jumlah bahan sesuai dengan resep dasar. Bagaimana kita menghitungkan suhu api dalam proses pembuatan apam, kemudian bagaimana akibat jika api yang terlalu besar dan terlalu kecil akan mempengaruhi hasil akhir dari pembuatan apam tersebut. Lalu ketika apam sudah matang, biasanya dibagi rata kepada semua orang, dan hal ini sangat melibatkan pada perhitungan dalam konsep matematika. Selanjutnya, konsep geometri. Konsep geometri sederhana seperti luas dan keliling dapat diterapkan dalam pembuatan cetakan apam. Apam dalam pembuatan tradisional sering berbentuk lingkaran, yaitu menggunakan belanga dari besi, dan jika adonan apam dimasukkan, otomatis akan berbentuk lingkaran. Nah, bentuk dari apam yang khas ini dan bulat dan mengambang dapat dikaji dari perspektif geometri. Kita dapat membahas rasio dan proposisi yang digunakan dalam pembuatan mapan tersebut. Pola pada permukaan apam bervariasi. Apam memiliki pola atau ornamen permukaannya. Kemudian, pola-pola ini seringkali melibatkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti bangun ruang si selengkung. Dalam bentuk apam yang lingkaran dapat mengukur menggunakan rumus lingkaran, yaitu berdiameter ataupun berjari-jari, dan bisa diukur dengan keliling lingkaran. Seperti yang kita ketahui, apam juga bisa diukur dalam segi volumenya. Dalam volume yang apam berbentuk silinder atau agak tebal, maka dapat dihitung menggunakan rumus volume sama dengan VR kuadrat dikali tinggi. Jadi bagaimana sih penerapan kuliner ini dalam konsep pembelajaran matematika? Ayo kita simak yang mana contoh penerapan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam kuliner mapam ini. Yang pertama, kita membutuhkan tepung beras 250 gram, kemudian santan 500 ml, dan garam secukupnya. Dari bahan-bahan ini dapat kita simpulkan dari aspek konsep matematika dari segi perbandingan, yang mana tepung beras dan santan berbandingkan 1:2. Maka ini adalah contoh dari rasio dalam pembelajaran matematika. Kemudian dari bahan-bahan tersebut kita bisa mendapatkan pengukuran, yang mana dalam proses pembuatan mapam ini menggunakan takaran yang tepat untuk setiap bahan. Selanjutnya yaitu perhitungan. Jika kita ingin membuat apam ini 2 kali lipat, maka semua bahan perlu dikalikan 2. Kemudian begitu juga dengan dari aspek geometri. Kita ketahui bahwa bentuk apam itu menyerupai lingkaran ataupun bangun ruang sisi tidak datar. Nah, dari sini kita bisa menerapkan konsep matematika. Kemudian selanjutnya dari aspek statistika, jika ingin menentukan rasa terbaik, masyarakat dapat mengumpulkan data dari berbagai variasi resep. Misalnya variasi kadar gula atau waktu proses pemasakan. Dari hasil survei, rasa bisa dianalisis dengan statistika seperti mencari rata-rata skor kepuasan. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman